Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik sekalian, mahasiswa yang memprogram mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi sebagai pengganti materi pertemuan pada pagi hari ini di mata kuliah akuntansi biaya. Eh, untuk itu saya membagikan materi tentang dasar ya pengantar akuntansi biaya. Ini memang untuk kita bisa memahami bagaimana akuntansi biaya sebagai dasar dalam hal pengelolaan keuangan dari perusahaan. Nah, jadi yang pertama, apa itu akuntansi biaya? Jadi akuntansi biaya secara definisi adalah pencatatan dan pengendalian biaya produksi. Tujuannya untuk memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan. Fokusnya pembahasannya itu dia mengkaji biaya langsung dan tidak langsung dari perusahaan. Jadi akuntansi biaya itu dia berfokus kepada melakukan pencatatan dan pengendalian biaya pembuatan untuk kita membuat barang ya atau kita ingin membuat sesuatu biaya produksi. Dia berfokus bagaimana kemudian catatan tentang keuangan atau pengendalian, pengaturan, pengontrolan biaya dalam hal menciptakan produk ya. Fokus akuntansi biaya itu di perusahaan yang menciptakan sesuatu. Misalnya bagaimana kita melakukan pencatatan dan pengendalian biaya dalam hal pembuatan HP, pembuatan laptop, pembuatan motor, pembuatan mobil, dan pembuatan sebagainya. Itulah yang difokuskan dalam hal pembahasan akuntansi biaya. Lalu jenis-jenis biaya itu ada dua. Yang dicatat dan dikendalikan dalam perusahaan itu ada dua. Pertama, biaya tetap, ya, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah meski produksi naik turun. Itu biaya tetap. Contohnya misalnya biaya sewa pabrik, overhead pabrik. Yang kedua biaya gaji tetap, ya. Gajinya yang kerja kan tidak akan berubah. Sama halnya dengan berapa kemudian biaya yang diperlukan untuk mesin-mesin itu berputar dalam satu hari di pabrik yang kita kelola. Misalnya pabrik pembuatan motor, pembuatan mobil. Di setiap harinya biaya yang dikeluarkan itu tentu seperti itu terus. Maksudnya dia flat, dia tetap. Kalau misalnya biaya variabel itu adalah biaya yang bisa berubah sesuai dengan volume atau banyaknya yang kita buat. Contohnya bahan baku. Dan kedua borongan. Misalnya bahan baku. Untuk membuat motor 100 biji, untuk membuat motor 50 biji, untuk membuat motor 1 biji, itu berbeda biayanya dari sisi biaya bahan baku. Karena volume yang kita gunakan itu berbeda. Untuk membuat satu, dua, tiga, makin banyak tentu itu akan berbeda. Lalu pengklasifikasian biaya. Jadi biaya itu kalau diklasifikasikan menjadi empat. Pertama misalnya biaya produksi. Ini adalah biaya untuk pembuatan produk. Ya. Yang kedua biaya non produksi. Ini biaya penjualan dan administrasi. Ya, ini. Yang ketiga biaya langsung. Ini langsung yang terkait dengan produk. Yang keempat itu biaya tidak langsung yang bersifat umum dan tidak langsung mengenai produk. Jadi biaya produksi ini punya eh, kesamaan dengan biaya langsung. Sedangkan biaya non produksi punya kesamaan dengan biaya tidak langsung. Contoh, di pabrik ketika setelah kita membuat produknya kan tentu tidak dibiarkan begitu saja. Ada namanya petugas yang mencatat-catat berapa yang kita buat.
ada petugas yang membuat pengepakan, ada petugas yang membuat pengantaran, penyusunan barang disusun satu tempat menjadi sebuah gudang. Itu kan tidak terkait dengan produk, tetapi mempengaruhi produk. Bayangkan misalnya produk itu dibuat dan tidak diatur sedemikian rupa secara administratif, tentu akan amburadul. Makanya tentu ada biaya non produksi. Tetapi harus dimasukkan dalam biaya produksi karena tanpa mereka amburadul itu produk seperti itu. Nah, lalu ada namanya biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu ya seperti tadi. Nah, elemen biaya dalam produksi. Jadi elemen biaya dalam produksi itu secara sederhana itu ada tiga. Secara mendasar, elemen biaya dalam produksi itu ada tiga secara mendasar. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Yang kedua tenaga kerja langsung. Yang ketiga adalah overhead pabrik. Ini teori dasar akuntansi biaya. Elemen biaya dalam produksi itu ada tiga. Bahan baku. Dia merupakan material utama bentuk produk. Yang kedua tenaga kerja langsung. Dia merupakan upah pekerja langsung yang terikat yang terlibat dalam pembuatan produk. Yang keempat adalah biaya overhead pabrik, yaitu biaya tidak langsung pabrik. Seperti di gambar yang ada di layar ini, saudara-saudara sekalian, ini sudah mencakup ketiganya. Bahan baku itu yang ada di atas meja mereka. Tenaga kerja itu yang sedang membuat ini. Overhead pabrik adalah tempat mereka membuat produk ini. Jadi elemen biaya dalam menciptakan sesuatu itu ada tiga. Bahan baku, yang buat dan di mana tempat dibuat. Seperti itu. Itu menentukan elemen biaya. Lalu dari sisi penggunaan informasi akuntansi biaya. Yang pertama adalah untuk pengendalian biaya, memantau dan mengelola pengeluaran. Ya, ini fungsi ya kegunaan dari informasi akuntansi biaya. Dia berguna untuk pengendalian biaya, memantau dan melakukan pengeluaran. Yang kedua, penetapan harga. Kenapa diperlukan pencatatan berapa dan pengendalian biaya produksi tadi ya? Secara definisi akuntansi biaya seperti di awal. Agar kita bisa menentukan harga jual dari produk yang kita buat itu secara tepat. Secara tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Menilai efisiensi departemen produksi. Jadi kita bisa nilai, oh kalau misalnya secara target itu mau dilakukan eh, per hari 100 biji. Ternyata realisasinya hanya yang tercipta hanya 90 biji. Nah itu kita lakukan kita lakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari divisi produksi seperti itu. Yang keempat itu adalah perencanaan anggaran. Jadi perencanaan anggaran membuat anggaran yang realistis sesuai dengan kenyataan. Karena kenapa? Kita melakukan pengawasan terhadap produk. Ya. Ini terkait dengan menilai ya penilaian-penilaian sebelumnya. Jadi ini pentingnya informasi akuntansi biaya. Kita melakukan perencanaan anggaran yang lebih realistis yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, metode penghitungan biaya. Yang pertama, metode penghitungan biaya itu ada tiga. Pertama, biaya historis. Biaya historis itu maksudnya biaya aktual yang dialami oleh perusahaan. Berapa biaya yang dikeluarkan secara historis dalam hal penciptaan produk. Kalau misalnya setiap produk itu setelah diproduk ya, oh ternyata dihabiskan uang itu 1.000 dolar. Itu namanya biaya historis. Tapi kalau kalau biaya standar itu apa? Biaya standar adalah biaya yang direncanakan per unit. Misalnya seperti bilang, biaya historis itu ketika kita membuat HP menghabiskan uang 1.000 dolar.
Kalau biaya standar itu apa? Biaya standar itu adalah biaya yang kita rencanakan. Oh, saya mau buat HP ini, biayanya, rencana biayanya yang ingin bisa keluarkan adalah $900. Itu namanya biaya standar. Atau biaya yang kita rencanakan per unit. Ya. Kalau biaya varian adalah perbedaan antara biaya standar dan biaya aktual. Itu biaya varian. Artinya adalah selisih berapa biaya yang dikeluarkan ya dalam hal menciptakan sesuatu dengan berapa rencana anggaran biaya yang kita tetapkan dalam membuat barang tersebut antara realisasi dengan rencana. Selisih antara realisasi dengan rencana itu dikatakan sebagai biaya varian. Nah, lalu secara laporan, ya, laporan akuntansi biaya itu ada terdiri beberapa laporan di dalamnya, seperti gambar yang ada di layar ini. Pertama, laporan biaya produksi. Ini menampilkan total biaya produksi, berapa total biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sesuatu. Itu dikatakan sebagai biaya produksi. Kalau laporan laba rugi, itu menyajikan hasil operasi perusahaan. Berapa pendapatan yang didapatkan dari penjualan dikurangi dengan biaya-biaya dikeluarkan untuk menciptakan barang tersebut. Jadi istilah laporan laba rugi itu menyajikan hasil operasi perusahaan. Sedangkan laporan biaya produksi itu menampilkan berapa total biaya yang diperlukan untuk menciptakan sesuatu. Kalau biaya varian itu, ya, itu ada analisis penyimpangan biaya, itu biaya varians ya, budget variance analysis, yaitu perbedaan atau selisih biaya historis rencana project spending dengan aktual spending. Berapa biaya rencana dan berapa biaya historis, berapa biaya aktualnya. Itulah kemudian dikatakan sebagai biaya varian. Selisihnya maksudnya. Lalu pembahasan selanjutnya yang kemudian menarik untuk dibahas itu bagaimana kemudian secara konsep ya biaya dan klasifikasinya. Yang kedua, bagaimana cara perhitungan dan laporan biayanya. Ketiga, bagaimana menggunakan informasi biaya untuk keputusan bisnis. Jadi itu adalah pembahasan-pembahasan yang bisa kita lakukan di pembahasan berikutnya. Baik, selanjutnya itu di sini akan saya memberikan contoh tentang bagaimana pengaplikasian akuntansi biaya di perusahaan pembuatan mobil atau otomotif. Jadi kita ingin memahami bagaimana kemudian peran akuntansi biaya di industri otomotif. Seperti di gambar yang ada di layar ini adalah gambar pabrikasi pembuatan mobil. Nah, jadi jenis biaya dalam produksi mobil itu ada tiga kan sebenarnya dasar. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead. Kalau biaya bahan baku berarti kita yang beli bahan-bahan dalam pembuatan mobil. Kita beli logam, kita beli plastik, kita beli komponen elektronik. Kalau biaya tenaga kerja berarti kita berbicara tentang upah teknisi perakitan. Berapa biaya teknisi perakitan, upah operatornya seperti apa. Kalau biaya overhead itu dia berbicara tentang bagaimana biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pabrikasi mobil. Misalnya kalau kita berbicara pabrikasi berarti dalamnya berapa berapa biaya dari fasilitas yang digunakan, berapa biaya dari pemeliharaan mesin yang digunakan untuk pembuatan mobil, berapa biaya listrik, utilitas yang dikeluarkan dalam hal pembuatan mobil. Jadi itu kalau dirangkum menjadi tiga itu ada tiga komponen yang kemudian yang diperlukan dalam hal menciptakan sesuatu. Nah, pencatatan biaya bahan baku berarti kita berbicara tentang penerimaan bahan baku, pencatatan jumlah kualitas bahan yang masuk. Kalau dia bicara pencatatan pengeluaran, berarti dia berbicara tentang biaya yang dialokasikan untuk jalur perakitan.
Jadi penerimaan bahan baku, pencatatan jumlah dan kualitas bahan baku, lalu pengeluaran ke produksi, kita melakukan pencatatan biaya yang dialokasikan untuk jalur pembuatan atau perakitan mesin mobil. Nah, untuk pengukuran biaya tenaga kerja, berarti kita berbicara tentang pembayaran upah. Di dalamnya ada gaji harian, gaji bulanan, dan gaji lembur. Ada namanya jam kerja yang dicatat, yaitu monitoring secara efektif kerja. Yang ketiga, alokasi ke produk, distribusi biaya ke model mobil. Jadi, pengukuran biaya tenaga kerja itu tergantung bagaimana spesifikasi pekerjaan mereka. Seperti di gambar yang ada di layar ini, video ini, ya, untuk pengukuran berapa biaya yang dikeluarkan itu tergantung bagaimana spesifikasi pekerjaan yang mereka lakukan di pabrikasi mobil tadi. Lalu dari sisi pengelolaan biaya overhead atau pabrikasi, jadi seperti di gambar ini, kita melakukan identifikasi biaya utilitas, listrik, air, dan pemeliharaan. Pengumpulan data, kita menggunakan sumber daya untuk mencatat sesuatu. Yang ketiga, penentuan tarif overhead, berapa per jam atau per unit produksi yang digunakan, berapa biaya mesin yang diperlukan atau digunakan dalam penciptaan satu unit biji produksi dari mobil yang kita buat, itu hitungannya. Lalu kita melakukan alokasi biaya, yaitu distribusi biaya overhead ke dalam produk. Nah, untuk biaya penentuan harga jual mobil, itu biaya total produksi, ya, jumlah bahan, tenaga kerja, overhead pabrik, lalu ditambah dengan berapa margin laba yang diinginkan, berapa persentase keuntungan yang diinginkan. Itu menghasilkan harga jual, biaya produksi ditambah dengan plus margin laba. Kalau kita melakukan analisis varian biaya produksi itu dibagi menjadi tiga. Varian sebahan baku. Kita melakukan selisih harga dengan penggunaan bahan. Kalau varian tenaga kerja itu perbedaan upah dengan efektivitas kerja. Habis kalau varian overhead dia berbicara tentang perubahan biaya tidak langsung. Nah, peran akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan. Dia untuk pengendalian biaya, efisiensi produksi mobil, penetapan harga, strategi harga kompetitif, evaluasi kinerja, menilai efisiensi divisi, dan investasi mesin, analisis biaya dan manfaat. Itu peran akuntansi biaya dalam penciptaan pengambilan keputusan. Ia dalam hal pengendalian biaya. Berapa efisien? Efisien dalam hal penggunaan biaya dalam hal pemproduksian mobil. Secara investasi mesin, berapa manfaat dan analisis biaya yang dikeluarkan dalam hal investasi di mesin, ya, perakitan. Dalam hal penetapan harga, seberapa kompetitif harga mobil yang dikeluarkan dengan ketika sudah memasuki pasar dengan produk pesaing. Dan kita melakukan evaluasi kinerja, menilai efisiensi kinerja per divisi. Kesimpulannya adalah kita harus bisa pahami jenis biaya, memisahkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, catat dengan akurat, pencatatan biaya secara akurat, secara tepat waktu, dan gunakan data untuk pengambilan keputusan atau mengoptimalkan produksi dan profitabilitas. Jadi kegunaannya itu adalah, kesimpulannya adalah kita bisa memisahkan secara mendasar apa yang diperlukan dalam menciptakan sesuatu secara teori keuangan, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead atau tempat pembuatan. Nah, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan absen di link ini di dalam sini. Nanti kalian di store di Kita Tingkat untuk pengganti absen pada pertemuan pagi ini. Ya, sekian materi dari saya. Nanti kita lanjut di video berikutnya.